Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Via, panggil Wira ketika sang istri tak kunjung menjawab. Ia membelai wajah Via dengan kelembutan. Ada seulas senyum tulus di sana. Tidak apa kalau kau belum bisa menjawab, aku akan menunggu. Wira kemudian meraih sebuah kotak berwarna biru yang berada di sudut kursi itu. Tolong berikan ini untuk Lila, tapi jangan sampai dia tahu kalau aku yang memberinya. Dia pasti akan menolaknya kalau tahu boneka ini dari aku. Via kembali mengangguk, mengusap kotak itu dengan mata berkaca-kaca. Ia masih ingat saat Wira begitu marah ketika Lila memainkan sebuah boneka di kamar atas. Ingatannya menerawang, dulu Lila sangat mendambakan mainan itu. Namun keadaan ekonomi Via yang hanya seorang karyawan biasa di sebuah butik memaksanya untuk bersabar. Wira pun mengerti apa yang sedang dipikirkan Via, hanya dengan melihat raut wajahnya. Selama ini ia tidak pernah peduli pada kebutuhan Via dan Lila, sehingga untuk membeli susu saja Via harus menjual ponselnya. Wira akhirnya memilih duduk di kursi dan menyandarkan Via di bahunya. Maaf, aku sudah terlalu jahat. Izinkan aku menebus semua kesalahanku, ucapnya diikuti anggukan kepala oleh Via. Selama beberapa saat, Wira memeluk Via, hingga panggilan Lila terdengar dari dalam kamar. Bunda, panggilnya lagi. Iya sayang, sebentar. Via mengusap sisa-sisa air mata yang membasahi wajahnya, lalu meraih kotak boneka itu. Mas, aku mau ke dalam dulu. Via, sebentar. Panggil Wira menghentikan langkah kaki Via. Ia mengeluarkan dompet dari saku celana dan memberikan sebuah kartu pada Via. Gunakan ini untukmu dan Lila. Aku ada, Mas. Kemarin ayah juga memberi kartu seperti ini. Gunakan itu saja, kau bisa membalikan kartu ayah. Wanita itu pun mengangguk sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam ruangan. Ia mendekat pada Lila dengan membawa kotak berisi boneka Barbie impian Lila. Lila, Bunda punya sesuatu untuk Lila, ucapnya sambil menyembunyikan kotak itu di belakang punggungnya. Bunda bawa apa? Coba tebak, Bunda bawa apa untuk Lila? Tidak tahu, Bunda. Lihat, Bunda habis beli boneka buat Lila, ucapnya sambil meletakkan kotak itu ke pangkuan Lila. Raut wajah Lila pun terlihat begitu bahagia. Wah, boneka princess, Bunda beliin buat Lila ya? Iya sayang. Dengan senyum sumringah, Lila meminta sang bunda membukakan kotak itu sehingga ia dapat memainkannya. Walaupun terlihat masih sangat lemah dan pucat, namun Lila terlihat benar-benar bahagia. Pun dengan Wira yang kini tersenyum di balik jendela kaca. Maaf Van, beberapa hari ini aku tidak ke kantor. Aku ke Bali untuk menemui Sera, ucap Wira sesaat setelah memasuki ruangan sang bos. Tidak apa Wir, Bima sudah memberitahuku. Aku terkejut saat Bima mengatakan anak perempuan Via adalah anakmu yang dibuang Sera. Iya, masalahnya sekarang Lila mengalami trauma. Dia akan histeris saat melihatku. Jadi aku hanya bisa mendekatinya saat tidur dan mengawasinya dari jauh. Aku ikut sedih. Walaupun sedih, namun Wira masih berusaha meredam perasaannya. Ada agenda apa hari ini? Tanyanya. Ivan melirik jam di pergelangan tangannya dengan alis yang mengerut. Setengah jam lagi kita ada pertemuan dengan pihak investor. Aku lega kau datang, kalau tidak aku akan pusing sendiri. Dasar kau ini, gerutu Wira. Kalau begitu, ayo kita ke ruang rapat. Dua pria yang memiliki ketampanan nyaris sempurna itu pun melangkah beriringan menuju ruang rapat. Sepanjang jalan, Wira terus menceritakan tentang Lila dan juga Via. Dan saat memasuki ruangan, seketika raut wajah Wira menggeram. Betapa tidak, salah satu dari beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu adalah Aldi, seseorang yang membuat Wira gelap mata. Dan akhirnya meminta haknya kepada Via dengan paksa. Wira, bagaimana kabarmu? Sapa Aldi sembari mengulurkan tangannya. Ia tersenyum penuh arti, yang mana membuat Wira semakin kesal.
Wira bahkan tak menyambut uluran tangan teman lamanya itu, sehingga tangan Aldi menggantung begitu saja. Tak mendapat sambutan dari Wira, ia kemudian memasukkan tangannya ke saku celana. "Oh ya, bagaimana kabar istrimu?" Pertanyaan itu pun membuat Wira semakin geram. Ia mengepalkan tangannya, ingin rasanya menghadiahi Aldi kepalan tinju. Namun ia menyadari semua bukan kesalahan Aldi semata. Dirinya lah yang begitu mudah terpengaruh oleh ucapan laki-laki itu tanpa mencari tahu kebenaran. Ivan yang menyadari raut wajah Wira segera menepuk bahu sahabatnya itu. "Jangan pedulikan, dia memang begitu. Ayo kita duduk saja," Ivan berbisik di telinga Wira. Akhirnya Wira memilih menghindar. Ia segera duduk di kursi bersama Ivan. Sepanjang rapat berlangsung, tidak ada pembicaraan berarti antara Wira dan Aldi. Seakan Wira benar-benar menunjukkan rasa tidak sukanya pada Aldi. Selepas rapat, Wira buru-buru keluar dari ruangan itu tanpa memperdulikan siapapun. Ia melangkah dengan cepat menuju ruangannya. Sepanjang jalan, ia menggerutu kesal. Jika mengingat semua ucapan buruk Aldi tentang Via, maka tidak ada jalan baginya untuk mengampuni laki-laki itu. Masuk ke dalam sebuah ruangan, Wira membuka jas dan menghempaskan ke kursi. Ia mengendurkan dasi yang melilit kerah ke mejanya, sembari beberapa kali menghela nafas panjang, berusaha mengurai emosi yang seakan membakarnya. Tidak lama, Ivan pun ikut masuk ke ruangan itu dengan membawa sebuah map di tangannya. "Ada apa? Kau langsung keluar dari ruang rapat begitu saja?" tanya Ivan, menjatuhkan tubuhnya di kursi. "Aku tidak suka basa-basi dengan manusia menyebalkan itu," jawabnya kesal. "Aldi?" tanya Ivan. Ia menghela nafas sambil meletakkan map di hadapan Wira. "Kau kan tahu, sejak dulu dia memang begitu. Dia playboy terkutuk." Wira membuka map yang diletakkan Ivan di hadapannya. "Jadi bagaimana? Apa aku harus ikut keluar kota denganmu?" "Sepertinya begitu, ini proyek besar." "Tapi anakku masih dirawat, aku tidak bisa meninggalkannya." "Tenang saja, jadwalnya masih 2 minggu lagi. Semoga keadaan Lila cepat membaik." "Baiklah." Hari mulai gelap ketika Wira baru saja tiba di sebuah kafe. Malam itu ia ada janji bertemu dengan seorang sahabatnya, seorang dokter yang bekerja sebagai kepala rumah sakit tempat Lila dirawat. Memasuki tempat itu, Wira mengedarkan pandangan, mencari temannya itu, hingga pandangannya menangkap sosok dokter yang sedang duduk seorang diri di meja yang berada di sudut. Wira pun segera menghampiri laki-laki itu. "Maaf, aku terlambat. Aku ada lembur," ucap Wira sembari menarik sebuah kursi dan duduk di sana. "Tidak masalah, aku juga baru tiba," sahut sang dokter. "Ada apa? Tidak biasanya kau menghubungiku." "Aku mau membicarakan sesuatu denganmu." Wira mengangkat tangan memberi kode pada seorang pelayan. "Kau sudah memesan sesuatu?" "Belum, aku menunggumu," ucapnya sembari membaca sebuah buku menu. "Akhir-akhir ini aku kesepian. Sejak anak kedua Marcel lahir, dia melupakanku. Dia tidak ada waktu, bahkan hanya untuk minum kopi bersama. Aku jadi ingin meracuninya." Mendengar ucapan Dr. Willy membuat Wira tertawa terbahak-bahak. Dr. Willy, seorang dokter tampan berusia 32 tahun yang hingga kini masih melajang. Terkenal playboy, namun ia seorang dokter yang dikagumi banyak orang. "Will, sebenarnya aku mau membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Aku butuh pendapatmu." "Tentang apa?" tanya Willy. Wira terdiam beberapa saat. Ia tidak tahu harus mulai dari mana bertanya. "Apa? Kau terlihat sangat galau," tanyanya seolah tak sabar. "Will, bagaimana dengan anakku? Bisakah dilakukan tes secepatnya untuk mengetahui apa aku bisa menjadi pendonor untuknya?" Menghela nafas beberapa kali, Willy menatap Wira dengan serius. "Kau tahu kan, pendonor paling cocok sebenarnya adalah saudara kandung. Tapi semoga saja hasil tesmu nanti cocok dengan Lila. Seandainya Lila memiliki kakak atau adik hasil pernikahanmu dengan Sarah, mungkin kesempatannya akan lebih besar." Mendengar ucapan Willy membuat Wira berdecak. "Tolong jangan sebut nama wanita itu."
Baiklah, maaf. Willy mengangguk pelan, lalu kembali menjelaskan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu pengobatan yang sedang dikembangkan saat ini adalah stem cell, transplantasi sel induk. Ini bisa didapatkan dari tali pusar adik pasien. Sudah banyak yang berhasil dengan cara ini. Maksudmu, Lila harus punya adik? Tanya Wira tak mengerti. Kenapa kau terkejut begitu? Kau punya istri, buat saja adik untuk Lila. Ucapan Willy yang frontal tanpa disaring membuat Wira melayangkan kotak tisu ke tubuh sahabatnya itu. Bagaimana aku melakukannya? Kau juga tahu bagaimana hubunganku dengan Via. Gelak tawa Willy pun menggema di ruangan itu. Kau dan Marcel sama-sama bodoh. Wira menyeruput secangkir kopi yang baru saja dibawakan seorang pelayan kafe. Matanya melirik Willy dengan kesal. Aku harus bagaimana? Apa kau punya solusi? Kau kan playboy, kau pasti tahu cara menaklukkan wanita. Willy yang memang selalu menjadi pakar cinta bagi sahabat-sahabatnya pun mulai ocehan sok bijaknya. Padahal dirinya pun kerepotan menghadapi ketiga kakak dari kekasihnya yang tidak merestui hubungan mereka. Kau tinggal menunjukkan perhatianmu pada wanita, beri dia apa saja, bunga, coklat, perhiasan. Tapi sepertinya Via tidak suka barang seperti itu, ujar Wira. Ia sama sekali belum mengenal Via lebih jauh. Apa yang Via suka dan tidak sama sekali belum dipahami oleh suaminya itu. Kau memang bodoh, Wira, seru Willy sembari menggeleng kesal. Wanita memang suka barangnya. Tapi kalau kau memberikannya benda-benda itu, mereka akan lebih melihat perhatianmu, bukan barangnya. Hati mereka akan cepat luluh. Benarkah? Tanya Wira. Kalau tidak percaya, tanya sama Marcel. Dia sudah membuktikannya. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Dan setelah itu, kau bisa melanjutkan rencana selanjutnya, membuatkan adik untuk Lila. Jawaban paling tidak berakhlak yang terucap dengan bebas dari mulut sang dokter membuat Wira tersendak kopi yang baru diseruputnya. Ia mengusap dadanya pelan sambil melirik kesal pada sahabatnya itu.